Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bunda Profesor Dr. Hasna Faizah ARM Hum. Semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Darmanur Abdi dari absen 11 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini, dan rekan saya saudara Davin Alfarik dari absen 9, ada saudari Dana Kinaya Putri dari absen 10, dan Dea Nashwa Nabila dari absen 12. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Tulislah tentang aku dengan tinta hitam atau putihmu. Biarlah sejarah membaca dan menjawabnya." Oleh karena itu, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi membangun konteks teks akademik dan menganalisis model teks akademik. Baiklah, marilah kita perhatikan dengan baik dan sesama penjelasan materi pada video ini. Teks akademik adalah tulisan yang diperoleh dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan dalam bidang tertentu. Teks akademik disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Pada teks akademik, isinya bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya seperti skripsi, jurnal, dan karya tulis ilmiah. Sedangkan pada teks non-akademik merupakan teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi seperti pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, dan hanya menggunakan opini penulis tersebut. Teks non-akademik menggunakan bahasa yang populer atau tidak terlalu formal, contohnya seperti dongeng, novel, dan cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dea Nashwa Nabila dengan nomor urut 12 dengan NIM 2201012. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks akademik. Yang pertama ada artikel ilmiah. Yang kedua ada laporan praktikum. Yang ketiga ada ulasan buku. Ulasan buku dalam teks akademik sedikit berbeda karena tidak ditujukan sebagai kritik. Ulasan buku penting dalam teks akademik karena mempermudah kita mencari buku bahan ajar atau buku referensi. Keduanya dapat kita membantu dalam menyusun kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Yang terakhir ada laporan penelitian. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks akademik. Terdapat 4, yaitu kelugasan, kebakuan, kelogisan, dan keobjektifan. Jika dikaitkan, teks akademik dihubungkan dengan tulisan, sedangkan teks non-akademik dihubungkan dengan lisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Davin Alfarik, NIM 2201009 dari nomor absen 9. Izinkan saya menjelaskan tentang sifat teks akademik. Yang pertama, sifat teks akademik yaitu bersifat ilmiah, berarti tulisan yang diperoleh dari pengamatan peninjauan dalam bidang tertentu disusun menurut metode tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua yaitu teks akademik berupa pengetahuan, berarti tulisan yang berisi ilmu pengetahuan yang didapat dengan cara melakukan peninjauan atau penelitian di lapangan, disusun dengan sistematis dan bahasa yang formal, yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu teks akademik bersifat teoretis, berarti berdasarkan pada teori-teori atau materi yang telah diidentifikasi kebenarannya dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, teks akademik tanpa arti praktis secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Kinaya Putri, nomor absen 10 dengan NIM 2201010. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menganalisis pentingnya teks akademik. Teks akademik tak dapat terlepas dari lingkungan akademik. Membaca dan menulis teks akademik merupakan hal yang tak terlepas dalam aktivitas keseharian. Untuk melakukan hal demikian,
mesti mengetahui secara tepat ciri-ciri teks akademik yang selanjutnya akan masuk pada tahap mengajarkan pada pihak lain. Beberapa jenis teks akademik ialah buku, proposal, laporan, dan artikel. Keempat jenis tersebut memiliki cabang-cabangnya lagi. Jika dikonsepkan, keempat jenis tersebut masuk dalam genre makro, sedangkan cabang-cabangnya ialah genre mikro. Cabang yang dimaksud ialah subbab yang ada di dalam tiap-tiap genre makro. Seperti diskusi dan eksplanasi merupakan genre mikro dari subbab pembahasan genre makro, yaitu artikel ilmiah. Sebagai masyarakat akademik, teks akademik memiliki peranan yang penting. Ketika menyusun penelitian ilmiah, perlu menggunakan proposal sebagai bagian dari teks akademik. Saat mempresentasikan hasil penelitian, perlu dibuat laporan penelitian. Lalu, pembuatan artikel ilmiah diperlukan saat memasukkannya ke dalam jurnal. Mungkin bisa saja jika menggunakan jenis lainnya sebagai sarana menyampaikan informasi, seperti brosur, berita, dan sebagainya. Namun, genre tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas akademik.